Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak mahasiswa kelas 2A ya, untuk mata kuliah perkembangan bahasa dan kognisi anak. Mari siang hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan perkembangan kognitif anak usia dini ya. Mari kita awali kegiatan siang hari ini dengan menundukkan kepala sejenak seraya berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, di kajian hari ini terkait dengan pengembangan kognitif anak usia dini, ada beberapa pengembangan yang memang harus dilakukan ya, atau harus berkembang gitu ya, harus berkembang dengan bantuan kita sebagai orang yang lebih dewasa terkait dengan pengembangan auditori, pengembangan visual ya, pengembangan taktil. Nah, minggu yang lampau kita sudah membahas terkait dengan pengembangan auditori ya, bagaimana anak-anak itu kita berikan stimulus supaya dengan kegiatan dan stimulus itu mereka bisa mengembangkan auditori mereka. Kemudian yang kedua tentang pengembangan taktil ya. Taktil ini tentang apa? Pengindra ya kemarin ya, untuk mengenalkan anak pada bentuk permukaan, kegiatannya seperti apa sehingga mereka bisa membedakan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan memulai dengan pengembangan sains permulaan untuk anak usia dini. Bu Suci sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian kita lanjutkan untuk berikutnya tentang pengembangan kinestetik yang akan disampaikan oleh Bu Dwi Purwani. Berikutnya tentang pengembangan aritmetika oleh Bu Wahyu. Nah, pada kesempatan ini saya minta bantuan Bu Muzayanah untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini, dimulai dengan Bu Suci terlebih dahulu untuk pengembangan sains dan permulaan. Nanti Ibu dan Bapak yang lain bisa mencatat hal-hal pokok yang mungkin perlu kita diskusikan. Saya kira itu pengantar dari Pak Joko. Berikutnya kami persilakan Bu Muzayana untuk memimpin diskusi siang hari ini. Monggo Bu Zana. Terima kasih Pak Joko. Ya teman-teman, hari ini sudah siap ya, kita mau melanjutkan seperti yang tadi Pak Joko sampaikan bahwa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengembangan auditori ya, dan hari ini akan kita lanjutkan tentang pengembangan sains permulaan bagi anak usia dini yang akan dipresentasikan oleh Ibu Suci Wulandari. Ibu Suci sudah siap nggih? Insyaallah, ya. Ya, ditunggu. Monggo silakan Bu Suci. Siap. Ya. Dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Joko selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa dan sains. Teman-teman semuanya alhamdulillah masih diberi Allah kesehatan semua, kita bisa bertatap maya di siang hari ini. Semoga nanti apa yang kita dapatkan baik dari Pak Joko atau dari teman-teman menjadikan ilmu kita semakin tambah baik sehingga kita bisa mengelola lembaga kita masing-masing dengan lebih baik. Baik, saya akan menyampaikan tentang pengembangan sains permulaan bagi anak usia dini. Izin Pak Joko untuk share screen.
Sampun? Sudah kelihatan? Iya, sudah Bu. Ya, baik. Saya ya. Baik, yang kami hormati Pak Joko, saya akan menyampaikan apa itu pengembangan sains awal, ya, permulaan pada anak usia dini. Izin untuk ya. Tujuannya ini diberikan adalah untuk menstimulasi keingintahuan anak, Bapak Ibu semuanya. Kita tahu bahwa naluri seorang anak itu di anak usia dini itu rasa ingin tahunya sangat tinggi, sehingga kita harus memberikan fasilitas, memberikan kesempatan, stimulasi yang bagus untuk agar mereka sainsnya juga berkembang dengan baik. Yang kedua, tujuannya adalah untuk membangkitkan minat positif bagi anak-anak, ya, khususnya untuk mengenal sains awal. Selanjutnya, untuk meningkatkan keterampilan proses kesadaran lingkungan. Ya, kita semua tahu bahwa sains itu ada lingkungan yang ada di sekitar kita, ya, ada lingkungan benda-benda hidup, benda mati, itu semuanya bisa menjadikan sains untuk pengetahuan anak-anak. Selanjutnya yaitu meningkatkan keterampilan berpikir dalam memecahkan masalah. Jika ini kok bisa terjadi begini, ya, terus apa ya solusi yang kita ambil dari hal-hal sederhana, kita akan menyiapkan anak-anak ke depannya itu bisa memecahkan masalahnya yang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Tujuan selanjutnya adalah memberikan pengalaman secara langsung. Bagaimana anak akan punya pengalaman jika tidak kita beri kesempatan atau tidak kita beri media untuk mencoba, khususnya di sains awal ini. Sehingga dengan pengalaman ini anak merasakan bagaimana menemukan penemuan-penemuan yang sangat mendukung kognisinya atau sains awalnya. Selanjutnya untuk meningkatkan empati terhadap lingkungan, ya, kita semua tahu nih teman-teman, sains ini berada di lingkungan anak-anak usia dini, sehingga bagaimanapun kita harus menanamkan rasa empati itu. Ini tujuannya. Nah, terus sains itu adalah keterampilan berpikir secara ilmiah atau konsep pengetahuan, ya, konsep pengetahuan. Mohon maaf, PPT-nya belum bergerak. Apakah memang belum diubah atau di tampilan yang sama? Sudah pindah ke PPT selanjutnya, Pak. Coba diulang share screen-nya pakai yang semua layar begitu. Coba dicoba. Siapa? Yang tujuan tadi yang saya jelaskan belum kelihatan. Belum. Baik. Bentar, ya. Saya ulang, saya stop. Semoga tidak ininya apa. Sudah kelihatan yang saya Pak Joko? Kelihatan? Belum. Berarti saya harus share screen. Seluruh layar saja yang dikasih. Seluruh layar. Nanti pilih file yang mau ditampilkan. Dapat seluruh layar. Yang Windows ya Pak? Enggak, di itu aja di gambar layar tanda panah itu ya. Sebelah right hand itu. Itu kan ada window, ada you enter screen Pak. Yang window. Your entire screen. Baik. Kok nggak muncul ya? Setelah diklik seluruh layar, klik kotak, ada gambar kita itu. Baru di-share. Ini sampun. Bentar, Pak. Tadi saya pakai window. Nah, ini. Yang paling atas saja, Bu. Yang paling atas. Nah, ini sudah nih. Nah, sekarang dipilih filenya. Oke, kecap. Ini baru. Terus dipilih file PPT-nya. PPT itu, bawah. Dashboard bawah itu. Nah, itu diklik saja. Nah, sudah.
Oke. Sampun? Sudah Pak? Ya. Ampun. Ya. Baik. Yang saya ya, tujuan sudah kelihatan nih Pak? Sudah. Ya, baik. Baik, selanjutnya ke ini tadi apa itu sign? Nah, itu. Sign itu adalah keterampilan berpikir ilmiah yang kita berikan kepada anak-anak untuk menanamkan konsep-konsep pengetahuan, itu ya, sehingga dengan pengetahuan awal ini kita menyiapkan anak-anak untuk yang sudah saya sampaikan tadi, tujuannya di atas tadi. Terus berpikir ilmiah bagi anak usia dini, kita akan mengajak anak-anak mencari tahu tentang segala sesuatu yang kita pelajari di lingkungan mereka. Banyak sekali lingkungan-lingkungan yang kita kenalkan, mulai dari lingkungan yang terdekat sampai terjauh ya, tentunya sesuai dengan tema yang kita siapkan di masing-masing lembaga akan berbeda. Terus kita juga akan membreakdown konsep-konsep itu tentunya teman-teman sesuai dengan tema yang teman-teman sudah siapkan. Kita juga akan melatih anak-anak untuk bertanya, tidak sekedar mendengarkan ya, tetapi bagaimana mereka aktif bertanya, karena keingintahuan itu otomatis anak-anak akan senang bertanya tentang segala sesuatu yang baik sudah diketahui atau kadang-kadang memang benar-benar belum diketahui. Juga kita untuk melatih anak mengemukakan alasan kenapa ini bisa begini, kenapa misalkan daun ini kok bisa jadi warnanya yang satu ada yang hijau, yang satu ada yang kekuning-kuningan, ada yang sudah kering, ada yang masih basah. Nah ini jadi kita akan mengemukakan bagaimana alasan-alasan yang mereka ketahui. Terus juga untuk melatih menemukan jawaban-jawaban. Nah, sehingga anak-anak tahu dari dari pertanyaan-pertanyaan mungkin temannya tadi, sehingga dia juga terampil untuk menjawab pertanyaan baik itu dari gurunya atau teman sebaya di lingkungannya. Juga untuk melatih melakukan percobaan sains awal, percobaan sains awal saya kira teman-teman banyak sekali ya yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah. Juga untuk mengungkapkan hasil pencariannya ya, di sini setelah melakukan percobaan teman-teman anak-anak itu bisa mengungkapkan kenapa kok seperti ini, kenapa kok bisa seperti itu gitu. Ya, selanjutnya keterampilan berpikir ilmiah bagi anak-anak itu diawali dari tentunya mengamati ya. Setelah kita siapkan semua perlengkapan, anak-anak akan mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya atau media-media yang sudah kita siapkan. Dari mengamati itu nanti anak bisa membandingkan, misalkan contohnya misalkan ada pisang nih, yang satu pisangnya warna kuning, yang satu warna hijau. Nah dia akan mengamati, ini kenapa kok pisangnya, dari uraian saya di atas tadi anak-anak pasti nanti banyak pertanyaan. Setelah itu dia akan membandingkan ada, ternyata pisang itu ada yang hijau, ada yang kuning. Nah setelah dibandingkan ternyata ada ukurannya besar, ada yang kecil dan lain-lain. Saya kira teman-teman sudah paham ya. Terus anak-anak kita ajak, setelah itu kita naik dari mengamati terus dibandingkan, setelah itu kita ajak mengelompokkan ya. Nanti tentunya kelompoknya bisa sesuai dengan perintah yang Bapak Ibu inginkan, menurut ukuran, menurut warna, menurut bentuk, atau menurut teksturnya dan lain-lain. Nah, dari mengelompokkan itu anak-anak bisa kita ajak untuk mengukur. Teman-teman mengukur di sini tidak sekedar yang kita kenalkan tuh dengan meteran dan lain-lain ya. Ukurannya itu bisa dengan jengkal, bisa dengan lidi, bisa dengan cotton bud, bisa dengan ukuran misalkan botol dan lain-lain. Jadi mengenal ukuran bagi anak usia dini ini medianya bisa bermacam-macam, tapi tingkatannya sudah mulai tinggi ya. Dari mengamati tadi dia sudah bisa membandingkan, mengelompokkan dan mengukur. Nah setelah itu dia pasti akan mengkomunikasikan. Nah mengkomunikasikan ini proses kognitif yang
setiap anak pasti akan berbeda ya, termasuk perkembangan bahasanya. Jadi mengkomunikasikan hasil temuan atau pengamatan yang sudah diperoleh ini masing-masing anak, perkembangannya tentunya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun cara berpikir ilmiah ini dari mengamati itu sampai mengkomunikasikan itu butuh proses yang harus kita kawal dengan menyiapkan stimulasi-stimulasi dan media-media yang sangat mendukung perkembangannya. Selanjutnya dari pengetahuan, mereka anak-anak mengalami pengalaman langsung dan dari pengalaman langsung itu dia mendapatkan pengetahuan ya. Pengalaman langsung di sini, pengalaman langsung mencoba, mengamati tadi dan seterusnya itu. Terus kesempatan berinteraksi ya, berinteraksi tentunya dengan teman-temannya di kelas, teman-temannya sebaya atau adik kelas. Nah itu sehingga pengetahuannya akan berkembang. Kita juga akan mencoba menggali dan mencari tahu. Nah sehingga dari ketiga rangkaian ini menjadi pengetahuan yang luar biasa bagi anak usia dini. Nah ini yang terkait dengan berpikir ilmiah atau sains awal, kurang lebih di sini teman-teman masih pakai Permendikbud 137 untuk anak usia 4 sampai 5 tahun dan usia 5 sampai 6 tahun tentunya berbeda nggih. Di sini saya ambil yang misalkan mengenal benda berdasarkan fungsi, misalkan ada pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. Nah, sedangkan untuk usia 5 sampai 6 sendiri menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif ya, menyelidiki apa yang terjadi misalkan jika balon itu ditiup dengan percobaan sains awal misalkan dengan menggunakan soda kue dan lain-lain. Ini tingkat pencapaiannya adalah berbeda antara usia kelompok A dan usia kelompok B. Ini nanti teman-teman bisa mengambil tentunya sesuai dengan sekarang CP-nya apa gitu sehingga akan disesuaikan. Masih ini yang berpikir logis, kalau yang tadi adalah yang kognitifnya ya. Kurang lebih itu. Terus selanjutnya yang ini berpikir simbolik ya, yang termasuk desain awal itu ada tadi berpikir kritis, terus berpikir logis dan berpikir simbolik. Ini masing-masing usia sudah saya bedakan ya di sini ya. Selanjutnya konsep sains sendiri, konsep sains awal. Nah ini yang saya sampaikan ini adalah ilmu fisik ya, fisik mempelajari fisik benda tentunya ya, yang sederhana ya. Fisik benda itu benda-benda yang ada di sekitar ya, dan juga benda-benda hidup ataupun benda mati yang bisa kita siapkan untuk belajar sains bersama anak-anak. Nah, teknologi sederhana teman-teman jangan diartikan terlalu tinggi ya, misalkan harus misalkan blender, kipas angin atau mungkin alat penggerak air apa gitu enggak ya. Teknologi sederhana itu bisa yang ada di hal-hal kecil, misalkan ternyata gunting itu juga teknologi sederhana. Kertas bisa kita gunting dengan menggunakan gunting, ternyata bisa putus dan lain-lain. Nah, ilmu kehidupan ya, ilmu kehidupan ini adalah makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya, mungkin tentang binatang-binatang yang disukai anak-anak atau binatang-binatang peliharaan yang ada di sekitar anak-anak ini ya. Mungkin selain binatang mungkin bisa kita juga beri video-video, misalkan pertumbuhan bayi kita lah, manusia juga bisa kita berikan secara nyata ya dengan video seperti itu, sehingga anak-anak mempunyai pengetahuan tentang ilmu kehidupan. Yang selanjutnya yang termasuk konsep sains adalah bumi dan lingkungan. Tentunya di sini alam, lingkungan sekitar yang dikenal oleh anak-anak ya, lingkungan alam di sekitarnya baik darat, laut, udara itu merupakan lingkungan bumi dan lingkungan. Ini yang terkait dengan konsep sains Pak Joko yang saya blok-blok ini yang terkait sains ya, misalkan mengenal ini KI1, nah ini
Nah, ini mengenal anggota tubuh dan lain-lain ini ya, tubuh tadi sudah saya sampaikan bahwa mengenal kehidupan tadi ya, cara hidup sehat juga termasuk sains juga mengenal benda-benda di sekitar ya, alam tadi, baik itu menurut bentuk, tekstur dan lain-lain. Itu terus bagaimana kita menyiapkan kegiatan sains anak usia dini ya, kita misalkan kita membuat mapping atau perencanaan ya tentang pengetahuan yang ingin dikenalkan anak. Kita buat daftar pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan oleh anak supaya kita bisa menggali sejauh mana konsep sains yang mereka ketahui. Kita juga pilih peralatan dan bahan yang mendukung tentunya yang aman untuk anak-anak semuanya. Terus kita mencoba setiap kegiatan yang telah kita rancang ya, tentunya butuh persiapan ya, butuh persiapan untuk merancang sains awal ini. Kita akan membuat gambar proses jika kegiatan tersebut memerlukan proses yang berurutan, misalkan perkembangbiakan itu kan ada proses berurutan yang harus diketahui oleh anak ya. Terus kita akan mencatat setiap apa yang diutarakan oleh anak. Jadi catatan-catatan observasi kita itu harus kita catat dengan sebaik-baiknya agar kita mengetahui sejauh mana anak mengenal sains ini dengan baik. Nah, ini misalkan contohnya nih Pak Joko, ini saya beri contoh ini keripik ini ya. Ada beberapa keripik, ada keripik singkong, ada singkongnya macam-macam ya, ada dari gejala dan lain-lain. Ini contoh sederhana. Ini tabel dari membuat keripik tadi, setelah kita lihatkan baik itu dengan visual gambar atau yang nyata, kita bawa keripik ke kelas, nanti kita siapkan tabel pengamatan. Nah, dari jenis keripik itu misalkan keripiknya yang singkong atau keripik yang satunya lagi misalkan yang dari ketela. Nah, itu kan beda-beda ya. Nanti bentuknya kayak apa, teksturnya kayak apa. Nah, ini catatan kita. Kita akan mengadakan tabel pengamatan di situ. Kita siapkan. Nah, atau contoh yang lain ini plastisin ya. Nah, dengan contoh-contoh sederhana sains awal seperti ini. Nah, baik. Kurang lebih seperti itu Pak Joko. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Baik, gitu Pak Joko. Mohon masukan baiknya. Makasih Bu Suci. Ya, presentasi yang luar biasa. Ini materi yang sangat menarik nih Pak Joko. Sains permulaan untuk anak usia dini. Mana kita lanjutkan, barangkali dari teman-teman mau ada yang bertanya atau mau bertanya, berbagi boleh. Ya, berbagi boleh. Oke, monggo teman-teman silakan. Saya tutup. Biar aja Bu, biar aja. Ya, oke, nanti jika tanya di slide beberapa, monggo. Baik, monggo Pak Joko atau dan teman-teman yang mau memberikan masukan baiknya atau berbagi pengalaman. Dari teman sejawat silahkan. Terkait dengan kegiatan yang dilakukan atau pengembangan sains gitu ya, bisa saling berbagi, kan semuanya guru PAUD. Monggo silakan Bapak Ibu, bisa raise hand atau mikrofonnya dinyalakan. Belum ada ya, baik, kalau belum ada Pak Joko biar ini ya, mengajak berdiskusi ya. Jadi siapa Joko? Terkait dengan pengembangan sains ya, yang pertama kita patut apresiasi karena memang sajiannya lengkap ya, ruang lingkup sains untuk anak usia PAUD dan TK usia 4 sampai 5 gitu ya. 45, 56 tahun. Nah, ini ruang lingkupnya secara jelas tergambar, termasuk di kurikulum 2013 yang diajarkan. Nah, persoalan kita sekarang adalah terkait dengan pengembangan sains permulaan gitu ya, untuk anak usia dini. Nah, ini kan sebetulnya yang ingin kita kembangkan adalah kemampuan anak yang berhubungan dengan percobaan dan demonstrasi gitu ya.
sebagai salah satu bentuk pendekatan sains, ya, pendekatan saintifik. Nah, tadi ditunjukkan oleh Bu Suci terkait dengan kegiatan-kegiatan percobaan atau demonstrasi lengkap dengan lembar pengamatan, ya. Jadi saya kira itu memang bagus, ya, karena dari apa yang Pak Joko baca dari bukunya Khadijah, ya, Bu Dr. Khadijah itu mengatakan bahwa hakikat pengembangan sains di TK itu sebetulnya pengembangan kegiatan belajar sambil bermain yang menyenangkan dan menarik melalui kegiatan pengamatan, penyelidikan, percobaan. Nah, gitu ya, untuk mencari tahu atau menemukan jawaban terkait dengan apa yang ada di alam sekitar. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam pengembangan sains, ya, sains permulaan, tambahannya untuk kegiatannya misalkan tentang kegiatan mengamati melalui kegiatan percobaan sederhana, kegiatan mengklasifikasi, tadi sudah dijelaskan Bu Suci, ya, kemudian membandingkan, mengkomunikasikan. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, yang kegiatan yang harus diselenggarakan yang mengamati kemampuan atau keterampilan berpikir ilmiah. Nah, harapan saya ini kan semua guru PAUD, mungkin setiap mahasiswa bisa menunjukkan aktivitas apa yang dilakukan terkait dengan kegiatan mengamati, membandingkan, mengelompokkan, mengukur, begitu ya. Nah, maka saya ingin berbagi dari teman sejawat, mungkin saya mulai dari Bu Muzayanah begitu, terkait dengan aktivitas mengamati, mengelompokkan, percobaan sederhana. Nah, apa yang biasa dilakukan di TK-nya atau PAUD-nya Bu Muzayanah? Silahkan Bu Muzayanah. Oke, siap Pak. Kalau tadi kita lihat ya dari penjelasan Bu Suci, memang konsep sains awal itu luas ya, ada dari ilmu fisik, ilmu kehidupan, juga bumi dan lingkungan. Berarti kalau seperti saya ini mencoba, pernah ya, jadi melakukan percobaan cahaya, tetapi kita melakukannya dengan sederhana. Jadi bagaimana anak mengamati bayangan. Ini menarik sekali, anak-anak suka sekali ya. Jadi dengan bagaimana cahaya itu masuk ya, sehingga terbentuk bayangan ya, dengan tangan membentuk apa, itu bisa nggih tergolong percobaan sains awal nggih. Jadi bisa Bu. Iya. Nah, jadi konsep cahaya, saya lebih mengenalkan konsep cahaya dengan lebih permainan itu tadi, bayangan. Bisa juga ketika agak siang tuh. Nah, tapi kalau dulu memang kita lebih ke bagaimana cahaya itu masuk. Jadi anak di tembok memang kita gelapkan dulu ya ruangannya, kemudian kita buat cahaya. Jadi anak-anak di situ membentuk menggunakan tangan ya, membuat bayangan dari tangan, seperti itu Pak Joko. Baik, terima kasih Bu Muzayanah untuk sharing sessionnya. Jadi terkait dengan sifat cahaya, berarti yang mengenalkan cahaya, sebetulnya karena ada aktivitas mengamati, membandingkan, mengelompokkan, gitu ya, mengukur, maka setidaknya aktivitasnya bisa beberapa aktivitas yang merepresentasikan masing-masing kegiatan. Jadi misalkan, misalkan ada benda yang bisa ditembus cahaya, ada benda yang tidak bisa ditembus cahaya, gitu ya. Nah, maka bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan dengan mengenalkan bayangan terkait dengan sifat cahaya, mereka punya konsep ya, minimal satu, misalkan cahayanya bisa tembus. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa tangan kita tidak bisa ditembus cahaya, kemudian muncul bayangan? Nah, jadi hal-hal ini yang menarik bagi anak-anak ya, terkait dengan
mengenalkan konsep cahaya. Terima kasih Bu Muzayana sudah berbagi. Mungkin ada teman yang lain Bu Muzayana, silahkan atau ditunjuk saja siapa begitu Bu Muzayana. Monggo, kita tawarkan dulu barangkali dari teman-teman ada yang siap berbagi ya tentang konsep sains yang sudah dilakukan di sekolah. Nanti kalau sudah ada yang monggo Sri Istiana. Iya. Bu Sri Istiana dulu, silakan monggo. Bu Surnanti, setelah itu baru Bu Suryanti. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Pak Joko dan teman-teman yang lain. Siang Bu. Di sini saya akan bercerita untuk pengalaman saya mengajari sains di PAUD tempat kami. Yang kita ajarkan di sini Pak Joko tuh hanya yang simple-simple. Karena anak-anak tuh notabene hanya baru umur 2 tahun sampai 4 tahun begitu. Jadi ketika kita ajari mereka bagaimana ini kapal kok bisa tidak tenggelam gitu. Jadi ada air gitu di ember gitu Pak Joko, harus kita buat itu kapal-kapal gitu Pak. Kita taruh di situ kan tidak tenggelam, tapi kalau batu kok bisa tenggelam begitu. Kita menjelaskannya seperti itu Pak Joko. Jadi anak-anak ketika diajak ngomong tuh ya, iya ya seneng ya. Dulu aku pernah lihat kapal di laut Bunda gitu. Jadi mereka terus celotehnya mereka tuh banyak komentar yang membuat kita tertawa nih Pak Jawa, karena anak-anak memang kalau diajak seperti itu langsung saling ngomong ini pengalamannya mereka begitu. Jadi karena di tempat kita juga PAUD-nya tuh nompleng di balik RW, jadi ya sarananya seperti itu Pak Joko. Begitu. Jadi saya Bu Muzayana dan teman-teman yang lainnya mungkin bisa berbagi yang lain. Terima kasih Pak Joko. Monggo. Pak Joko besok kalau tamu jangan diingat lagi ya Pak Joko ya. Kenapa? Waktu kemarin saya panggil di Pak? Di UBIS 4 itu loh Pak. Kamu sempat. waktu di parkiran saya, Pak Joko, padahal tak manis-manis nggak ditoleh kok. Saya nggak tahu. Saya cari sebetulnya. Ini kayak ada yang manggil di mana ya? Gitu saya cari. Ya, mohon maaf ya Bu. Saya sama Bu Desti Pak Joko itu. Siap, ketemu sama. Terima kasih sudah hadir. Ya, dosen-dosen yang lain gitu. Gitu Pak Joko, pengalaman kami di PAUD untuk untuk memberikan sains itu anak-anak ternyata memang banyak yang senang dan mereka antusias gitu kalau diajak ngomong tentang praktek gitu ya. Iya, seperti gitu. Gitu Pak Joko, suwun. Teman monggo dilanjut. Matur nuwun Bu Isti. Ya, konsep timbul tenggelam menggunakan kapal, wah anak pasti senang banget itu main ya Bu ya. Apalagi dan mainnya air ya. Iya, main air enggak mau berhenti itu kalau udah main. Yang membuat kita senang tuh celotehnya mereka Bunda. Ekspresinya ya Bu. Iya. Celotehnya masa saya waktu itu lihat di pantai di laut Bunda ini gini-gini, terus aku lempar batu dari jauh batunya bisa hilang begitu. Itu kapalnya pakai apa Bunda prakteknya, kapal beneran atau pakai kertas? Kita buat pakai kertas pinjil ini gitu. Bun nggak rusak, kena air langsung rusak begitu. Enggak ya Bunda, kalau kita di baskom kecil gitu, kapal yang kita buat seperti kertas biasa gitu, Bunda waktu kita kecil kita taruh itu kan nggak rusak ya. Gitu. Butuh waktu untuk rusak, setidaknya 1 menit bisa digunakan. 1 menit. Betul. Ya gitu Bun. Yang sangat sederhana sekali gitu. Yang sederhana pun memuat konsep dan keterampilan Bu. Jadi yang pertama mereka punya aktivitas mengamati. Mereka punya kesempatan untuk bertanya, mereka punya kesempatan mengemukakan alasan kenapa tidak tenggelam. Mereka punya kesempatan untuk membandingkan, mengklasifikasi, membuat alasan logis. Itu sudah luar biasa. Jadi memang sains harus begitu, ya. Permainan-permainan sederhana mencampur warna, kapal dikasih sabun colek bisa jalan, nah, itu kan semuanya sains ya. Nah, jadi
banyak hal yang bisa kita kenalkan sama anak-anak. Tadi ada satu lagi siapa ya Bu Musayana ya? Bu Suryanti ya sepertinya. Nah, Bu Monggo Bu Suryanti. Suryanti. Nggih. Nah, monggo lakone iki ayo. Lakone. Masih menyinggung dari melanjutkan yang Bu Sinten namanya ya? Suci. Ya, masih terkait tentang timbul tenggelam, juga ada percampuran warna ya. Itu apakah perlu dijelaskan ke anak? Saya tidak berbagi cerita, tapi saya ingin tahu saja Pak Joko. Contohnya untuk membagi warna, kan biasanya warna merah, kuning, terus biru ya utama. Itukah perlu dijelaskan kepada anak kalau itu warna pokok? Apakah anak bisa tahu karena itu warna pokok? Di sisi lain kalau tentang timbul tenggelam, apakah anak perlu juga dikasih tahu tentang benda itu tenggelam karena berat antara berat jenis air dengan benda yang ditaruh itu lebih berat, atau itu perlu enggak Pak kira-kira Pak Joko atau teman-teman yang lain, monggo. Baik, gitu, terima kasih Bu Suryanti. Saya kira mau bercerita ternyata nggak IPR sing wangel gitu ya. Nah, baik, ini hal yang menarik ya. Jadi sebetulnya yang ingin kita ajarkan pada anak-anak adalah aktivitas atau keterampilan yang diajarkan. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah mereka punya kesempatan untuk melakukan aktivitas mengamati, mengklasifikasi, membandingkan gitu ya. Nah, kalau kapal bisa tidak tenggelam atau terapung, kemudian batu tenggelam, sebetulnya kita cukup menjelaskan sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Oh, kertas lebih ringan, batu lebih berat, sehingga bisa tenggelam. Iya, sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Kenapa warnanya ini bisa berubah warna ya? Nah, mereka akan berpikir. Tapi kalau kita menjelaskannya ya dengan cara yang sederhana. Oh, ternyata warna merah dengan warna kuning berubah jadi apa ya? Ayo kita lakukan percobaan gitu ya. Nah, maka mereka tidak akan berpikir sampai, oh itu kenapa begitu, warnanya bisa jadi ini, kenapa? Nah, maka kita perlu memberikan penjelasan yang sederhana saja. Nah, tentang tadi ada warna pokok dan warna turunan. Jadi warna hijau itu sebetulnya dihasilkan dari warna apa? Pokoknya biru dan kuning. Nah, jadi yang sederhana, nggak usah sampai yang daging-daging ini karena ini dicampurkan terus menjadi warna begini gitu ya. Jadi sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Berarti sesederhana mungkin yang mudah ditangkap oleh anak gitu nggih. Iya, sesuai dengan perkembangan kognitif. Nah, terima kasih banyak nggih Pak nggih. Oke, ya. Jadi kadang ini masalah klasik sebetulnya. Kadang kita sebagai guru atau saya sebagai dosen, saudara sebagai mahasiswa, kadangkala kita tidak sadar kita memaksakan pikiran kita kepada anak-anak kita. Jadi kita mestinya yang menyelami sesuai dengan pola pikir mereka, menyesuaikan perkembangan mereka dengan pilihan kata-kata yang sederhana. Termasuk saya misalkan mengajarkan ibu dan bapak, tentu saya tidak bisa memaksakan pikiran saya, idealisme saya, ya logikanya harus demikian. Tentu saya akan berusaha untuk startnya dari mana, begitu ya. Nah ini klasifikasinya mahasiswa ini semuanya PAUD, maka semesta pembicaraannya harus kita batasi. Nah, ini hal-hal yang kadang-kala kita tidak sadari bahwa kita kadang terlalu memaksakan diri sesuai dengan pikiran kita. Coba direnungkan bersama-sama ketika kita mengajarkan anak-anak seperti apa. Gitu, okay? Saya kira itu tambahannya Bu Suci luar biasa. Kita berikan aplaus dong Bu Suci dong. Izin Pak Joko nambahin sedikit nih Pak Joko. Monggo boleh. Pak Joko yang disampaikan Pak Joko, kadang-kadang kita sebagai guru di PAUD ya, kita harus melihat
anak usia berapa yang kita hadapi. Ya kebetulan di lembaga kami kan dari usia 1 tahun ada, 2 tahun ada, 3 tahun. Jadi bagaimana kita menggunakan sign awal ini juga sesuai usianya penjelasannya. Jadi itu tadi ya Pak Joko, enggak boleh daki-daki istilahnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan anak usia berapa yang kita hadapi. Jadi nanti mereka biar mengamati, dari mengamati itu dia akan berceloteh kok. Nanti dia akan juga menemukan karena menemukan sendiri secara langsung itu. Ya, setuju banget Pak Joko. Matur nuwun Pak Joko dan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Suci. Bu Zana, saya kembalikan ke Bu Zana, silakan berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Pak Joko masih semua ya. Kita lanjutkan ya untuk presentasi yang berikutnya. Ini pengembangan kinestetik ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Purwani. Bu Dwi Purwani sampun siap nggih? Bu Dwi? Nggih, siap, Bun. Nggih. Monggo Bu Dwi Purwani. Nggih. Bu Wahyu minta tolong Bu Wahyu. Halo Bu Wahyu. Dah Bu Wahyu. Nggih, Bun. Nggih. Sebentar nih tak share screen-nya. Izin share screen. Ronda keluar nih. Belum Bu. Belum ya. Mana? Udah tak cancel dulu. Nggih. Mohon maaf Pak Joko minta tolong Bu Wahyu karena saya pakai HP Pak. Iya, tidak apa-apa. Yang penting bisa dibaca bersama-sama. Nggih. Kok hilang? Grogi. Alhamdulillah berarti ya. Oh ini. Nah, ini. Halo Bu Ida. Sampun ya Bun. Ya kelihatan? Belum Belum Bu Ayu. Belum Kelihatan. Ya ini nih. Mungkin. Ini gigi. Iya, sudah mulai. Ya. Baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak, saya menggunakan HP karena laptopnya kepake Pak. Baik, saya akan mempresentasikan tugas kelompok bersama dengan Bu Indah terkait dengan pengembangan kinestetik anak usia dini. Nah, apa yang dimaksud dengan kecerdasan kinestetik? Kecerdasan kinestetik ini merupakan kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh untuk menyampaikan perasaan, ide dalam bentuk olahraga, menari, menggambar, pantomim maupun kegiatan-kegiatan lain yang bisa distimulasi pada anak dalam kegiatan baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian kecerdasan kinestetik ini juga ditandai dengan aktifnya seseorang atau anak yang dikarenakan melalui pada ketangkasan untuk memperoleh perintah otak. Jadi anak-anak di sini pada kecerdasan kinestetik ini, anak usia dini cenderung aktif dibanding dengan anak-anak yang sudah usia dewasa. Pak Fakur, adakah di sini? Kecerdasan ini juga memiliki kemampuan fisik yang khusus, misalnya keterampilan, kelenturan, koordinasi, kekuatan, kecepatan, dan kelenturan. Mohon untuk bisa slide kedua Bu Wahyu. Sudah keduanya. Ya, slide ketiga Bu Wahyu, ketiga. Stimulasi kecerdasan kinestetik. Slide ketiga Bu Wahyu. Ya. Yang ketiga. Bukan. Thank you. Sorry. Iya. Selesai ya Bun. Bentar. Terusnya kembali ya. Kembali ke atas. Ya. Belum turun. Ini? Harusnya masih tetap. Bawahnya lagi Bu Wahyu. Dalam? Bawahnya. Bawahnya lagi. Ya, yang ketiga. Bawahnya lagi. Ini? Bawahnya lagi. Ya. Baik, saya lanjut. Stimulasi kecerdasan kinestetik. Suaranya kok jauh banget. Mohon maaf ya Pak, sebentar.
Baik. Stimulasi kecerdasan kinestetik ini terjadi saat bermain meliputi koordinasi mata, tangan, kaki. Hal ini bisa dilakukan saat kegiatan menggambar, menulis, memanipulasi, kemudian objek menafsirkan secara visual, melempar, menendang, menangkap, dan kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, kemampuan mengontrol dan mengatur tubuh seperti menunjukkan kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran ritmik, keseimbangan, kemampuan untuk mengambil start, dan kegiatan yang lainnya. Mohon untuk di slide ketiga Bu Wahyu, maaf keempat. Ya, sampun. Ya, terima kasih. Kecerdasan kinestetik ini memiliki kemampuan fisik motorik yang khusus, misalnya keterampilan, kelenturan, koordinasi, kekuatan, kecepatan, dan kelenturan. Nah, kecerdasan kinestetik ini itu merupakan kecerdasan pada anak yang terkait dengan fisik motorik, di mana kemampuan ini untuk mengendalikan gerakan anggota tubuh, menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh, kemudian meniru gerak tubuh orang lain dan memahami gerak olahraga yang dilihatnya secara cepat. Kemudian ciri-ciri dari kecerdasan kinestetik yaitu seorang anak akan lebih suka bergerak untuk menunjukkan emosinya, anak akan lebih aktif dan susah untuk diam. Orang yang memiliki sistem kecerdasan ini biasanya itu menyukai olahraga dan kontak fisik lainnya. Kemudian uniknya orang dengan sistem kecerdasan ini biasanya itu sering menemukan ide-ide brilian ide-ide brilian saat mungkin sedang santai-santai, kemudian mungkin sedang olahraga kecil atau kegiatan fisik yang lainnya. Kemudian orang yang memiliki kecerdasan kinestetik ini itu biasanya mahir dalam mengolah barang dengan tangan atau lebih dikenal dengan kerajinan tangan. Jadi lebih kreatif gitu, gitu. Kemudian orang dengan kecerdasan kinestetik ini mudah mengingat apa yang dilakukan, bukan apa yang didengar atau diamati. Jadi dia ini akan mudah menangkap jika dia melakukan langsung atau praktek langsung daripada hanya mendengarkan saja. Baik, slide ke-6 Bu Wahyu. Manfaat kecerdasan kinestetik ya Bu. Ya, silakan dilanjut Bu Indah untuk slide ke-6. Halo Mbak Dwi. Halo Bu Indah, siap. Silakan dilanjut untuk slide yang ke-6, manfaat kecerdasan kinestetik. Ya, mohon izin Pak Joko untuk melanjutkan. Manfaat kecerdasan kinestetik itu membantu anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik sehari-hari seperti berolahraga, mempercepat anak ketika mempraktekkan ilmu melalui praktek, mengkoordinasi kegiatan rutin sehari-hari seperti mandi, makan, membersihkan rumah, dan lain-lain. Untuk mempercepat anak dalam mempelajari keterampilan-keterampilan seperti prakarya dan kerajinan, dan meningkatkan kemampuan mobilitas anak seperti belajar, bersepeda, dan berlatih mengendarai kendaraan bermotor. Itu manfaat dari kecerdasan kinestetik. Cara mengembangkan, lanjut Bu Wahyu. Ampun Bun. Cara mengembangkan kecerdasan kinestetik itu untuk ajalah anak Anda bermain di luar ruangan, misalnya bermain bola, yang berkenaan dengan di luar untuk permainannya, bermain mencari barang yang ada Anda sembunyikan di daerah rumah Anda. Ajalah anak untuk membuat kerajinan dari tanah liat sesuai keinginan anak Anda. Mencoba membedakan dan mengelompokkan jenis-jenis dedaunan dan menempelkannya untuk menjadi karya seni yang dapat dipajang di dalam kamar anak Anda. Itu kita menggunakan media lingkungan. Ajari anak Anda untuk bersepeda dan lakukan secara rutin di pagi hari. Tantanglah anak Anda untuk melompat dengan jarak yang cukup jauh. Untuk kegiatan ini itu dikembangkan dengan kegiatan yang ada. Anak dengan kecerdasan kinestetik
Dengan sistem kecerdasan ini lebih aktif dari anak biasanya dikarenakan mereka senang untuk bergerak dan sangat susah jika disuruh dalam waktu hanya sekejap. Anak memiliki sistem kecerdasan ini biasanya memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi tentang apa-apa saja yang melibatkan ia diharuskan untuk bergerak dan bermain. Dalam memiliki anak dengan kemampuan kecerdasan kinestetik yang tinggi, perlu mendapatkan arahan yang tepat supaya kecerdasannya dapat berkembang dengan optimal. Kalau kita tidak bisa mendapatkan arahan, nanti anak akan lebih dalam hal menggunakannya. Untuk selanjutnya, Bunda. Yeah. Thank you, Bu. Terima kasih. Itu yang kami sampaikan dan mohon koreksi dan bimbingannya Bapak. Monggo Bu Musayana. Suaranya hilang ya? Bu Musayana masih bergabung. Nggih, nuwun sewu. Terima kasih Bu Indah, Bu Dwi, presentasinya yang sudah mempresentasikan pengembangan kinestetik ya. Jadi ini mungkin lebih kepada gerak anak ya, dan anak lebih mudah menerima ketika dia sambil bergerak. Ngoten nggih. Barangkali dari teman-teman ada yang mau berbagi, curhat atau mau bertanya ya, nanti kalau tanya, kalau tidak bisa Pak Joko ini yang monggo dari teman-teman silahkan bisa raise hand dulu. Tidak ada ya. Pak Joko menambahkan boleh. Boleh Bapak. Baik. Terkait dengan pengembangan kinestetik ya. Kemampuan yang berhubungan dengan kelancaran gerak tangan atau keterampilan atau motorik halus anak usia dini yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Tujuannya tadi sudah disampaikan, mengkoordinasikan keseimbangan, kekuatan atau kelenturan otot-otot tubuh, begitu. Nah, hal lain yang mungkin bisa kita lakukan, contoh aktivitas yang dikembangkan atau yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pengembangan aspek kinestetik anak gitu ya. Yang pertama, menjiplak huruf-huruf atau benda-benda geometri. Nah, itu apakah sudah pernah dilakukan atau belum? Nanti diceritakan ya. Kemudian melukis dengan cat air. Menjahit dengan sederhana. Merobek kertas koran. Menciptakan bentuk-bentuk balok, bentuk geometri dengan kertas koran, membuat gambar sendiri dengan berbagai media, pensil warna, itu ya, cat air, gitu ya. Kemudian menjiplak bentuk-bentuk geometri, menjiplak bentuk lingkaran, bujur sangka, segitiga, segi empat, persegi panjang, ya. Memegang dan menguasai sebatang pensil. Nah, ternyata itu perlu diajarkan, ya. Menyusun atau menggabungkan potongan gambar atau teka-teki dalam bentuk sederhana, puzzle berarti ya, puzzle. Menggunakan gunting, ya, dengan baik. Misalkan gambar buah apel di kertas terus mereka gunting sesuai dengan bentuknya, itu kan yo angel nek cacile ya. Mampu menulis, melukis dengan finger painting, melukis dengan cat air, mewarnai dengan sederhana, menggunting, menjiplak, berlari, melompat. Nah, itu aktivitas-aktivitas untuk pengembangan kinestetik. Silahkan siapa yang ingin berbagi apa yang sudah pernah dilakukan di TK masing-masing. Nah, saya kembalikan Bu Muzayana, monggo.
Iya, monggo teman-teman. Kalau itu sepertinya setiap hari di semua TK, di semua PAUD ya ini pasti melakukan ya. Kayaknya teman-teman nggak mungkin nggak bisa berbagi itu hal-hal yang sudah biasa sekali dilakukan ya. Monggo silakan teman-teman. Kalau saya mau menambah mungkin juga ada kegiatan juga seperti tadi kalau mau warnai kita bisa memakai usap abur Pak. Anak suka Apa sekali itu. Usap abur. Jadi misalnya kita mau warnai nih pakai daun dulu ya Pak, warna merah gitu ya. Kemudian atasnya hijau nih. Kemudian kita usap Pak. Di abur itu akan menjadi gradasi warna yang menarik sekali. Jadi usap Saya abur. belum pernah. Ya, kemudian juga misalnya pakai jadi bentuk gitu ya, misalnya daun nih kita pakai arang gitu ya kita ini. Nanti kita aburkan gitu, jadi akan berpendarnya itu banyak ditambah nanti warna apalagi lebih ke situ Pak. Itu menarik sekali. Bisa juga jadi nggak hanya pakai media-media seperti krayon gitu, enggak, kita bisa memanfaatkan media alam ya seperti juga tadi arang, juga batu bata. Ya, batu bata itu bisa buat usap abur Pak. Anak-anak suka sekali. Oke ya, sudah berbagi Bu Muzayana. Bu Wahyu mau berbagi Bu, kelihatannya. Ya, monggo Bu Wahyu. Oke, ini pengalaman yang apa ya, bagi saya ini cukup ya. Jadi gini ceritanya itu, perbedaan apa maksudnya yang kita bisa melihat antara kecerdasan kinestetik dengan anak yang hiperaktif ataupun apa ya. Jadi kemarin tuh saya menemukan seperti ini, dia maksudnya hiper itu bergerak terus gitu, enggak mau berhenti. Dia muter terus gitu sampai keluar kelas, lari ke kelas SD. Kita kan satu ini ya dengan SD. Dia lari ke tempat SD, masuk satu kelas, lari lagi muter terusan. Nah, ketika seperti itu akhirnya kan saya khusus ketika pagi itu dia tak ajak main bola misalnya kan. Dia untuk mengeluarkan tenaganya ekstra itu kan, tak ajak main bola, dan di situ kelihatan sekali anak usia 4 tahun itu sudah nendangnya itu sudah bagus, menangkap bolanya dengan kaki sudah bagus, dan itu berarti itu kan kecerdasan kinestetik ya. Kinestetik untuk itu ya Pak ya, seperti itu. Nah, tapi di situ dia hiper menurut saya. Nah, itu anunya di mana? Letak ini perbedaannya ataupun itunya di mana Pak? Itu dia cerdas di kinestetik. Kenapa mesti dicari perbedaannya? Orang hiperaktif itu bagian dari pengembangan kinestetik. Nah itu Pak, karena kan kalau memang dia itu hiper, ya kan, berarti kan kita ada penanganan khusus untuk mengesampingkan kecerdasannya itu Pak, seperti itu kan? Atau gimana Pak? Mungkin kalau selama tidak membahayakan, ngoten tidak apa-apa ya Pak ya. Satu, kalau aktivitasnya itu masih terukur, ya sesuai dengan apa yang kita minta atau kita arahkan, ya itu bagian dari pengembangan kinestetik. Kinestetik bisa pengembangan fisik, motorik halus dan kasar, gitu ya. Menendang itu sudah motorik kasar ya. Nah, maka apa Pak untuk mengurangi aktivitasnya tentu bisa diberikan kegiatan lebih banyak untuk anak yang seperti itu. Selama dia masih bisa diarahkan, artinya gerakannya itu kan bukan yang ADHD itu ya, gangguan dengan anak dengan aktivitas yang berlebih gitu ya. Nah itu tidak ada persoalan selama mereka bisa dikendalikan dengan aktivitas atau kegiatan yang kita selenggarakan. Kan tugas guru hanya memfasilitasi saja. Nah mungkin Bu Suci punya cerita menarik. Nah Bu Suci sudah katakan silakan Bu Sana. Siap, Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Bu Wahyu menanggapi tadi ya, anak hiperaktif atau kinestetik ini kita harus hati-hati memberikan, maaf ya kalau labeling gitu ya, karena begitu kita mengatakan anak ini hiperaktif itu harus dengan referensi orang-orang yang yang
di bidang ahlinya seperti itu. Jadi kita memang harus, kenapa kok anak ini bergerak terus, kenapa anak ini keluar terus, mungkin mainan yang kita siapkan tidak menarik bagi anak. Kita kan harus introspeksi diri selaku guru seperti itu. Mungkin memang kenapa kok dia tidak fokus, ya mungkin bisa kita ajak, kita habiskan tenaganya dulu, mungkin ya pagi itu kita netralisir emosinya mungkin dengan gerakan fisik motorik yang agak agak lumayan menghabiskan energinya, sehingga nanti dia akan fokus di kelas seperti itu. Jadi kita memang, menurut saya Bu Wahyu, pengalaman memang kita harus jika mengatakan anak ini hiperaktif, kita harus benar-benar itu labeling yang diberikan oleh ahlinya, misalkan psikolog atau bagaimana gitu. Jadi kita dari pengamatan itu memang kita catat kenapa ini sering keluar, sering begini. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang saya kalau mengamati guru-guru itu, kalau sudah anak seperti itu harus catatannya itu harus lengkap. Jadi bukan hanya intervensi guru, tetapi memang benar-benar ini anak melakukan apa saat dia keluar itu, mengganggu temannya tidak, menyakiti tidak. Nah itu baru kita nanti kita katakan anak ini gimana gitu. Kurang lebih gitu Pak Joko. Jadi kita memang sebenarnya guru PAUD itu luar biasa Pak Joko, pengamat yang luar biasa. Karena setiap kegiatan anak-anak apa itu catatan guru itu komplit, ya bisa jadi psikolog, bisa jadi seperti itu Pak Joko, pengalaman. Ya, kalau enggak luar biasa enggak jadi guru PAUD ya. Ya, jadi memang ada gangguan aktivitas ADHD atau anak dengan disorder syndrome atau aktivitas yang berlebihan. Tapi kalau aktivitas berlebihannya masih bisa dikendalikan, saya kira itu bukan persoalan. Hanya saja memang kita harus bisa memberikan aktivitas lebih dibandingkan dengan anak yang lain, gitu ya. Bukan ya tadi seperti yang disampaikan Bu Suci, aktivitasnya itu tidak mengganggu yang lain, tidak tiba-tiba koncone kayak mewarnai di juotos lagi kan masalah gitu ya. Nah, maka selama masih bisa diarahkan, dikendalikan, berikan kegiatan menarik yang lebih, nah, saya kira tidak ada persoalan. Itu saya kira untuk pembahasan ini Bu Muzayyana, bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya tentang perkembangan apa ya Bu Wahyu ya? Berikutnya pengembangan aritmetika Pak. Bu Wahyu ya. Aritmetika ya. Oke. Bu Wahyu sudah siap Bu Wahyu? Jadi presentasi. Allah. Balik lagi ya. Ya, izin share screen lagi. Sambil nunggu Bu Wahyu, saya sambil izin Pak Joko menghabiskan baterai, masih mati lampu. Ya. Barangkali menghilang. Iya, nanti saya ke Juli karena menghilang. Iya. Sudah tinggal 10%. Saya sudah lama enggak ketemu Bu Indri ya. Bu Indri apa sibuk banget ya? Saudara kita yang dari Blora itu loh. Nyimak Bapak Pak Joko. Alhamdulillah sehat berarti ana suarane ya. Alhamdulillah. Nggih Pak, nyambi-nyambi niki besok persiapan Bintek IKM ini loh Pak, kurikulum merdeka. Luar biasa. Tapi aja lali kuliahnya loh ya, lulus tepat waktu. Amin. Pangestune Pak. Kita satu angkatan ini semuanya nanti lulus bareng, wisuda bareng, ngoten nggih teman-teman. Iya. Harapannya. Amin. Aja harapan tok ya dilakoni tenan. Harapan dan usaha ya Pak, harus seimbang gitu. Iya, usaha dan doa. Doa. Oke Pak, insya Allah. Ini akhir-akhir ini luar biasa ya Pak Guru. Banyak kegiatan. Perubahan ya. Iya Pak. Kan sudah jadi apa guru penggerak, pengajar praktik Pak dalam. Pengajar praktik. Iyalah, disyukuri masih sibuk. Yang nggak sibuk aja merindukan kesibukan. Yang sudah sibuk merindukan agak slow. Tambah sibuk.
Terus Ibu Bu Jayana ini juga asesornya seperti Bu ini sudah mulai visitasi Bu Indah, Bu Dwi Farhani ini. Iya, SK-nya ora dikirim-kirim tak tagih pokoknya. Nggo bukti fisik kok ora dikirim-kirim. Ji Pak, maaf malah kelupaan Pak. Ki NPM meh dilanjutke apa dihapus kok ora dikirim-kirim ki. Nggih. Mahasiswanya Pak Joko luar biasa ini, asesor ini. Luar biasa. Dosennya melu seneng wae. Dosennya malah lebih luar biasa. Ya, Bu Wahyu silahkan kita lanjutkan ya. Suaranya Bu Wahyu mungkin masih. Suaranya belum keluar. Belum muncul ya? Sudah Bu. Sudah. Folder Sudah. Oh sudah. Filenya Bu. Filenya yang dibuka, bukan foldernya. Ini sudah? Ini share jendela ini. Sampun nih Share-nya Pak. seluruh layar. Oh seluruh layar. Oke Pak. Bentar Pak. Saya enggak butuh jendelanya Bu, isinya. Oh iya Pak, ini sayanya bener Pak, ada malah hilang lagi toh. Bentar, hapus tak itu semua wes, tak hilang ke semuanya. Nanti kan dulu Pak, kacau ini. Efek weekend Pak itu Pak, Bu Wahyu nih. Oh gitu. Kan kayak malam Setu loh ya, sesuk aku cek ngajar oh. Persiapan weekend itu Pak. Malah kacau gitu ya toh ya. Kapan kita dodolan nang kampus meneh ayo. Iya, kita nggak pernah tatap muka, nggak pernah ketemu Pak Kopdar ini satu angkatan ini PAUD ini nggih kayaknya harus diagendakan ini kita ketemu dosen kita ini. Betul. Harus diselakno ya. Belum Iya, pernah, betul-betul belum pernah. Ternyata kalau di aslinya cantik-cantik loh Pak, teman-teman saya ini. Apa iya, nggak percaya saya. Saestu. Itu namanya kalah. Hari ini lewat. Nggak kelihatan loh. Mana Bu Wahyu kok malah hilang? Iya Pak, bentar Pak. Ini ya baru ini Pak trouble lagi. Nah ini udah. Sekarang mau masuk lagi. Masukkan seluruh layar. Oke. Loh kan hilang Pak. Ya enggak, seluruh layar terus diklik gambar kotak yang ada di dalam layar. Iya, share kan Pak ya. Oke. Ya, nggak keluar kan Pak? Sudah keluar. Apanya? Ya sudah keluar layarnya kok apanya lu. Wah dan berat sih. Wahyu. Error deh. Mau error lagi. Kayaknya nggak keluar. Filenya dibuka. Filenya belum dibuka ini. Udah tak buka nih filenya. Klik. Udah kan? Keluar belum? Udah. Ya, sudah kelihatan Bu Wahyu. Belum keluar Bu. Bu Wahyunya nggak kelihatan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi pengembangan aritmatika anak usia dini. Di sini saya dengan Bu Yayu Desti Rahayu. Mungkin nanti Bu Yayunya bagian yang kedua. Bagian menjawab nanti Bu. Menjawab. Untuk pengertian dari aritmatika sendiri, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan yang diarahkan untuk berhitung atau konsep berhitung permulaan. Matematika prasekolah tidak terletak pada penguasaan aritmatika dasar, namun memberikan pengalaman matematika dalam permainan mereka, menjelaskan dan berpikir tentang dunia mereka. Pengalaman matematika tersebut lebih mengenalkan siswa pada konsep matematika. Konsep matematika adalah ide abstrak dalam menggolongkan matematika berdasarkan
karakteristik tertentu atau menggolongkan contoh dan bukan contoh dalam matematika sendiri. Slide-nya digeser, Bu. Ya. Nah, kemampuan yang dikembangkan itu antara lain yaitu mengenali atau membilang angka, menyebut urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda, memberi nilai bilangan pada suatu himpunan benda, mengerjakan atau menyelesaikan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan menggunakan konsep dari konkret abstrak, menghubungkan konsep bilangan dengan lambang bilangan, menciptakan bentuk benda sesuai dengan konsep bilangan, menggunakan konsep waktu dan jam, mengurutkan benda berdasarkan ukuran. Di sini matematika pada anak usia dini itu di NCT telah mengembangkan prinsip-prinsip dan standar untuk matematika sekolah ya. Itu memaparkan harapan matematika pada anak usia dini tentang konsep-konsep yang biasanya bisa dipahami anak usia dini dalam matematika itu yaitu satu bilangan. Salah satu konsep matematika yang paling penting dipelajari anak adalah pengembangan kepekaan bilangan. Peka terhadap bilangan berarti tidak sekedar menghitung. Kepekaan bilangan itu mencakup pengembangan rasa kuantitas dan pemahaman kesesuaian satu lawan satu. Ketika konsep kepekaan terhadap bilangan anak-anak berkembang, mereka menjadi semakin tertarik pada penghitungan. Yang kedua itu aljabar. Aljabar, pengenalan aljabar dimulai dengan menyortir, menggolongkan, membandingkan, dan menyusun benda-benda menurut bentuk, jumlah, dan sifat-sifat lain, mengenal, menggambarkan, dan memperluas pola akan memberikan sumbangan kepada pemahaman anak-anak tentang penggolongan itu sendiri. Yang ketiga itu penggolongan. Penggolongan atau klasifikasi adalah salah satu proses yang penting untuk mengembangkan konsep bilangan. Supaya anak mampu menggolongkan atau menyortir benda-benda, mereka harus mengembangkan pengertian tentang saling memiliki kesamaan, keserupaan, kesamaan, dan perbedaan. Yang keempat, itu konsep yang keempat adalah pola-pola. Mengidentifikasi dan menciptakan pola dihubungkan dengan penggolongan dan penyortiran. Anak mulai melihat atribut-atribut yang sama dan berbeda-beda pada gambar dan benda. Anak senang membuat pola di lingkungan mereka. Ini pada konsep pola-pola. Terus untuk yang kelima itu konsep geometri. Membangun konsep geometri pada anak dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk, menyelidiki bangunan, dan memisahkan gambar-gambar, bisa seperti segi 4, lingkaran, segitiga. Terus belajar konsep letak seperti di bawah, di atas, kiri, kanan, meletakkan dasar awal pemahaman geometri. Itu dari awal pemahaman geometri. Yang keenam itu pengukuran. Ketika anak mempunyai kesempatan untuk pengalaman-pengalaman langsung untuk mengukur, itu menimbang dan membandingkan ukuran benda-benda, mereka belajar tentang konsep pengukuran. Melalui pengalaman ini, anak mengembangkan sebuah dasar kuat dalam konsep pengukuran itu sendiri. Yang ketujuh, analisis data dan probabilitas. Percobaan dan pengukuran penggolongan dan penyortiran merupakan dasar untuk pemahaman probabilitas dan analisis data. Ini berarti mengemukakan pertanyaan, mengumpulkan informasi tentang dirinya dan lingkungan mereka, dan menyampaikan informasi ini secara hidup, secara nyata ya. Terus untuk
Denis sendiri merumuskan 6 tahap berpikir matematika. Yang pertama itu adalah free play. Nah, free play, anak diberi kebebasan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Kebebasan dalam arti kegiatan pembelajaran awal dilakukan dengan memberi keleluasaan pada siswa mengenal, memperhatikan, mengidentifikasi segala bentuk permainan atau benda-benda konkret yang disediakan dalam pembelajaran. Terus untuk yang kedua itu game. Pada tahap ini diberikan aturan sebelum dimulai dan beberapa kriteria yang harus dicapai sehingga dapat dikategorikan tujuan permainan tersebut tercapai. Untuk tahap yang ketiga dari Denis adalah anak mengenal pola kesamaan dan sifat umum pada model yang berbeda. Ini generalisasi, Pak ya, generalisasi. Mengenal pola kesamaan dan sifat umum pada model yang berbeda. Untuk tahap selanjutnya yaitu representasi. Anak diberikan kebebasan untuk mengekspresikan suatu mode atau cara untuk mewakili semua aktivitas game yang memiliki kesamaan struktur. Kebebasan berekspresi siswa dapat diwujudkan dalam bentuk visual maupun audio. Bentuk representatif visual misalnya gambar bilangan atau angka, grafik, seperti itu. Terus untuk tahap kelima adalah simbolis. Belum selesai. Untuk tahap kelima adalah simbolis. Terjadi ketika anak menggunakan formula dan kata-kata untuk mendeskripsikan hubungan. Misalnya representasi simbol luas dan keliling. Ya. Untuk tahap yang terakhir itu tahap formalisasi, di mana hubungan dan sifat gambar yang dikelompokkan, diurutkan, dan dikenal sebagai bagian struktur konsep matematika. Untuk selanjutnya Bu Yayu Desti ada enggak ya? Monggo Bu Yayu. Bu Yayu ada? Bu Yayu? Bu Yayu enggak ada ya, ada. Bu Yayu ada? Enggak ada. Ada sepertinya. Ada Bun, ada. Oh iya, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Mohon slide-nya. Mohon maaf Pak Joko, ini nyambi dengan lomba pembuatan APE di PKK. Terima kasih untuk saya lanjutkan apa yang disampaikan tadi Bu Wahyu. Matematika di PAUD memuat 2 bidang inti. Yang pertama adalah bilangan. Pengertian dari bilangan itu sendiri adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk perencanaan atau pengukuran, simbol maupun lambang yang digunakan untuk memakai suatu bilangan disebut juga dengan lambang bilangan. Nah, di sini saya akan lebih bagaimana penerapan mengenalkan bilangan kepada anak usia dini, sebagai satu contohnya. Kadang ada orang tua yang berpikiran gini, oh naik sekolah ning misalnya atau baik pos PAUD, kelompok bermain atau TK tuh nggak diajari calisto. Nah itu sering salahnya pemahaman orang tua, padahal yang namanya bilangan itu sudah dikenalkan mungkin sejak awal, hanya mungkin perlu ada tahapannya bagaimana untuk pos PAUD, untuk kelompok bermain, dan untuk TK tuh bilangan berapa yang boleh kita kenalkan dulu. Dan juga dari bilangan tersebut tidak harus dikenalkan secara langsung, tapi bisa melalui simbol-simbol seperti itu, misalnya nanti gambarnya mungkin akan ada di bawah. Jadi dari bilangan tersebut kita kenalkan hanya tidak dengan angka 1, 2, 3, tapi bisa juga dengan simbol-simbol. Dan adapun terkait dengan geometri dan pengukuran ini yang terjadi di pembelajaran sehari-hari itu biasanya kita dari guru-gurunya tuh memperkenalkan daripada bentuk-bentuk geometri, sehingga anak akan paham. Mungkin dari bu gurunya sudah membuat berbagai macam bentuk geometri yang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini ini, misalnya dari bentuk lingkaran yang seperti apa,
bentuk segitiga seperti apa dan selanjutnya, sehingga mereka tahu bentuk geometri itu dari misalnya kita belajar bersama, dan mungkin bisa juga dalam pembelajaran geometri itu anak bisa akan belajar masalah warna, misalnya dari yang bentuk lingkaran kita kasih warna kuning, dari yang segitiga kita kasih warna merah, sehingga sudah belajar mungkin nanti dari berhitungnya bilangannya, warnanya, juga dari bentuk-bentuk geometrinya. Mungkin itu yang terjadi yang di lapangan yang kita kenalkan kepada anak usia dini. Lanjut, Bu. Nah, ini ya aplikasi pengajaran untuk bilangan, pemberian materi yang berhubungan langsung dengan kehidupan anak usia dini. Seperti tadi kita contohkan misalnya dengan simbol ya, dengan misalnya satu pensil ya. Kalau bisa dari pensil itu pun dengan misalnya warna yang hari ini mungkin kita belajar warna merah, pensilnya warna merah semua, sehingga anak akan paham bahwa hari ini tidak hanya belajar bilangan dengan satu simbolnya, satu pensil dengan satu pensil, tapi bisa dengan warna tersebut, dua pensil dengan simbol pensil 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu untuk di aplikasi pengajaran yang berupa bilangan. Next. Terus tentang tekniknya, konsep berhitung pada anak usia dini, nggih. Misalnya ada ditambah, akan ada sama dengan, atau mungkin dikurangi, hanya saja lebih dikenalkan kepada benda-benda yang konkret. Seperti misalnya ini ada bola 1 atau kelereng 1 ya, ini 1 kelereng, terus ditambah lagi dengan 1 kelereng akan menjadi berapa gitu. Hanya dengan benda itu pun kan sebetulnya kita dari semua guru ataupun apnya sudah secara tidak langsung mengajarkan apa yang namanya calistung nggih, untuk berhitung. Akan tetapi kadang pendapat orang tua yang menuntut nek berhitung ku ya tambah siji sama dengan 2 seperti itu. Padahal dengan bermain pun anak, apalagi terkait dengan kurikulum yang sekarang Merdeka Belajar, kita gurunya harus kreatif bagaimana anak paham akan pembelajaran untuk mengenalkan bilangan itu dengan benda konkret yang ada sekitar, sehingga anak tersebut bisa tidak hanya misalnya kelereng saja, tapi benda-benda yang disu bisa ditunjukkan kepada gurunya. Oh Bunda, ini saya punya misalnya balok 1, kalau ini balok 2 atau apa seperti itu, nggih. Jadi akan pemahaman kepada anak tentang bilangan lebih. Terus di geometri ini, nggih. Di geometri seperti tadi yang saya jelaskan, kita bisa memperkenalkan bentuk-bentuk dengan ada yang di dalam ruangan sekolah misalnya. Oh ada jam dinding, lah dari jam dinding itu kita akan perkenalkan bahwa ini bentuknya apa gitu. Kita jangan langsung itu bentuknya bulat, itu namanya bukan Merdeka Belajar lagi ya, itu berpusat pada guru. Tapi bagaimana kita guru bisa menggali kepada anak agar anak bisa berani mengungkapkan. Kalaupun kadang ada yang belum tanya, sudah ada ini Bu Guru, ini yang berbentuk lingkaran seperti ini, saya punya bola, saya punya ini seperti itulah. Dari pancingan kita misalnya, coba yang di ruangan ini berbentuk bulat apa, itu anak sudah akan berceloteh sendiri, mengungkapkan, dan dia akan paham, oh seperti apa sih bentuk yang bulat yang ada di ruangan sekolah ini. Begitu juga mungkin bentuk yang segitiga, dia menemukan apa, atau dengan kita memberikan istilahnya kepada anak, ya coba kita cari benda yang di sekitar sekolah ini yang berbentuk geometri, berbentuk segitiga misalnya itu. Anak akan mempunyai pendapat yang masing-masing seperti itu. Next. Nah, untuk pengukuran, di sini pengukuran biasanya kita juga mengenalkan konsep kecil dan besar, konsep penuh dan kosong seperti itu. Ini banyak terkait mungkin juga dengan pengajaran yang terkait dengan sains juga ya. Terus untuk bisa besar membandingkan besar kecil itu juga harus dengan barang yang konkret yang mungkin ada di dalam sekolah tersebut, atau mungkin pas saat kegiatan di luar yang berbasis proyek pun kita bisa mengenalkan konsep besar kecil, misalnya dengan cari, oh yuk kita mencari batu, lah anak akan menemukan batu yang besar dan yang kecil ya, nanti akan bisa membedakan bagaimana ini benda yang kecil atau yang besar dengan melakukan pembelajaran yang berbasis proyek, kita keluar untuk mencari apa, bisa seperti itu. Terus untuk konsep yang penuh dan kosong, ini seperti di sini mungkin dicontohkan dengan mengisi gelas yang penuh dan dengan yang kosong. Seperti itu juga bisa kita lakukan. Anak nanti juga bisa akan mempraktekkan dengan yang lain, mungkin dengan botol, dengan benda-benda yang tidak harus berupa gelas, tapi yang ada di lingkungan sekitar sekolah pun bisa kita kenalkan konsep penuh dan kosong. Next.
pengembangan aritmatika pada anak usia dini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua sebelum mengajarkan matematika pada anak, terutama pada anak usia dini. Yang pertama, matematika itu bukanlah hanya sekedar menghitung angka-angka seperti tadi yang sudah disampaikan, tidak harus 1 ditambah 1 sama dengan 2, tapi bagaimana dengan simbol ataupun dengan barang-barang yang ada di sekitar kita bisa belajar dengan yang namanya matematika ya, dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar. Yang kedua, matematika adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan bukanlah sesuatu yang abstrak. Memang nyata, baik apa itu di dalam kita di rumah, dimanapun matematika itu selalu ada, selalu berdampingan dengan kita. Yang ketiga, untuk membuat anak usia dini cinta matematika, orang tua tidak boleh takut pada matematika. Nah, ini seringnya dulu suatu pelajaran yang misalnya momok bagi kita, wah nek matematika itu mesti angel ya. Karena mengajarkan matematika pada anak itu tidak harus kalau dulu tuh kan misalnya 10 tuh harus 5 tambah 5 misalnya seperti itu. Tapi di Merdeka Belajar ini kita anak boleh berpendapat misalnya 8 tambah 2, 7 tambah 3 ataupun 15 dikurangi 5 atau apa, itu harus kita hargai mereka mengungkapkan bagaimana untuk menghasilkan yang itu tidak hanya dengan satu kalimat yang baku, harus 5 tambah 5 lah. Sehingga orang tua pun bisa di rumah mengajari kepada anak itu dengan berbagai benda-benda yang ada di rumah, mungkin dengan sendok, dengan garpu, gelas, piring dan lain sebagainya, sehingga anak akan menjadi senang apa itu matematika. Lanjut. Yang kelihatan ya. Oh, yang keempat tadi nggak ada, sudah? Nggak kelihatan ya Bun, ketutupan itu ya. Iya. Yang itu keempat, belajar tidak harus dipisahkan dari bermain. Nah, itu juga belajar tidak harus dipisahkan dengan bermain. Pada prinsipnya untuk anak usia dini itu memang pembelajarannya dengan bermain ya. Di kurikulum Merdeka ini memang anak benar-benar harus dimerdekakan dan berpusat pada anak, bukan berpusat pada guru lagi, sehingga dalam matematika ini kita tidak bisa memisahkan dari anak bermain. Bermain apa saja itu mereka akan bermain dengan matematika, dengan aritmatika seperti itu, nggih. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon petunjuknya kalau masih ada yang salah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wahyu dan Bu Yayu ya, yang sudah mempresentasikan perkembangan aritmatika ya. Teman-teman, monggo silakan barangkali ada yang berbagi. Tidak ada sepertinya Pak Joko yang mau menambahkan ini. Saya ngecek kegiatannya saja ya. Nanti implikasinya di sekolah seperti apa yang dilakukan, kan? Nah, jadi kemampuan aritmatika, kemampuan yang berhubungan dengan menggunakan konsep berhitung permulaan. Aktivitasnya misalkan mengenali atau membilang angka. Tadi sudah dicontohkan dengan pensil, kelereng dan seterusnya, ya. Jadi satu itu nilai, ada satu objek, satu benda. Nilainya 1, kalau ada 2 benda berarti nilainya 2 dan seterusnya. Tadi sudah disebutkan. Mengenal atau membilang, menyebut urutan bilangan, menghitung benda, mengenali himpunan dengan nilai bilangan berbeda, memberi nilai bilangan pada satu himpunan, menggunakan operasi penjumlahan pengurangan dengan menggunakan konsep dari konkret ke abstrak. Tadi teorinya belajar teori DINS ya. Mulai belajar bebas sampai belajar simbolis, menghubungkan konsep dengan lambang bilangan, ya, menciptakan bentuk sesuai dengan konsep bilangan. Itu aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Tadi sudah dicontohkan, saya kira Bu Yayu disebutkan, termasuk menyinggung pengembangan geometri ya. Nah, geometrinya besok ya, tadi sudah disinggung banyak terkait dengan pengembangan geometri. Nah, mungkin ada hal-hal menarik yang ingin Ibu dan Bapak bagikan yang menjadi best practice begitu terkait dengan bagaimana mengenalkan lambang bilangan ya kepada anak didik, membandingkan. Itu silakan, barangkali ada 1 atau 2 mahasiswa. Silakan, atau aktivitasnya apa biasanya terkait dengan kegiatan pengembangan aritmatika.
Gitu Bu Sana. Monggo teman-teman, silakan. Ini makanan tiap hari juga berhitung. Aktivitasnya apa yang dilakukan? Justru yang terpenting adalah apa yang dilakukan di sekolah untuk mengenalkan konsep-konsep lambang bilangan atau operasi hitung sederhana. Itu yang penting sebetulnya. Yang menarik biar anak itu nggak ini ya Pak ya, bosan, karena kalau di kebanyakan di sekolah, di lembaga-lembaga itu masih banyak yang melakukan, saya melihatnya malah praktek gitu. Ya. Jadi abstrak sekali. Ya, makanya menggunakan benda konkret sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ya, jadi bagaimana mengemas matematika itu sesuatu yang menarik, bukan penjumlahan 2 tambah 2-nya, tapi bagaimana memaknai nilai 2 gitu ya, dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitarnya. Tadi ada pensil dan seterusnya, itu sudah mewakilkan. Kemudian di rumah dengan menggunakan benda-benda yang lain yang bisa digunakan untuk mengenalkan bilangan. Membandingkan 2 benda misalkan terkait dengan nilai kan berarti jumlah. Kalau besaran, ukuran itu kuantitatif, artinya berat itu ya. Nah, maka di dalam memaknai nilai 2 sebetulnya adalah ada 2 objek atau 2 benda ya. Saya kira itu saja Bu Muzayana hari ini ya, teman-teman sudah menguasai sepertinya banyak hal yang nanti bisa dijadikan best practice untuk kita angkat menjadi satu karya tulis ilmiah yang bisa kita publikasikan pada jurnal ilmiah dengan metode tertentu yang biasa dilakukan Ibu dan Ibu guru ya, biasa dilakukan di sekolah, bagaimana mengenalkan lambang bilangan, bentuk geometri, pengembangan auditori dengan menggunakan aktivitas belajar di sekolah masing-masing. Nah, nanti kita angkat menjadi satu karya tulis ilmiah yang coba kita unggah atau kita submit pada jurnal-jurnal tertentu terkait dengan pembelajaran di pendidikan dasar. Saya kira itu penguat dari Pak Joko untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Muzayana sudah berkenan untuk moderatori atau memimpin kegiatan pada hari ini. Bu Wahyu, silahkan, ada yang ingin disampaikan, monggo. Pak Joko, nanti mohon diulangi kembali untuk tugas akhir semester yang tadi Pak Joko sebutkan di awal kegiatan tadi. Ya, minggu depan kita masih ada session, jadi nanti kita bahas session minggu depan. Kemudian untuk PPT-nya nanti Pak Joko siapkan satu rumah supaya terkumpul semuanya begitu ya, terkumpul semuanya untuk tugas PPT-nya. Nanti Pak Joko siapkan, minggu depan masih kita selesaikan untuk pengembangan kognitif anak. Kemudian minggu depan coba kita apa yang bisa kita selesaikan menjadi produk pendidikan untuk mata kuliah ini, yang merupakan ide atau gagasan yang bisa menjadi best practice yang bisa ditularkan untuk teman-teman bunda-bunda di PAUD, begitu ya. Tenang saja Bu Wahyu, tidak usah buru-buru ya. Nah, kita ikuti prosesnya. Hari ini Pak Joko saya kira cukupkan. Terima kasih Bu Wahyu, Bu Dwi, kemudian Bu Yayu, kemudian Bu Suci. Terima kasih sudah memaparkan hari ini, luar biasa. Dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Ya, untuk kuliah hari ini Pak Joko akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas terusan Pak Joko. Pak Joko. Terima kasih. Masih ada kuliah lagi deh. Ini ada absen di sepadanya enggak ya? Pak Mutarom kan? Enggak ada. Hanya Bu Wahyu. Pak Joko masih standby. Ini enggak ada Pak Joko, maaf untuk absen.